Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Activity Based Costing atau ABC. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ananda Febrina Sekoko. Saya Bertisela. Saya Angel Manimui. Saya Aldola Penangga. Saya Refujana Berlikes. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari metode ABC. Metode ABC atau Activity Based Costing adalah sistem akumulasi biaya dan pembemanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver. Dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Yang kedua, tujuan. Tujuan Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, manfaat. Manfaat penerapan ABC. Menurut Supriyono 2002, ada beberapa manfaat dari penerapan sistem ABC di perusahaan, yaitu yang pertama, sebagai pembantu harga pokok produk yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan perencanaan strategi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan yang lebih baik dan mengelola aktivitas yang melalui penyempurnaannya berkesinambungan. Aktivitas ABC. Karena metode menghitung harga pokok produk dengan menggunakan sistem ABC dan pembebanannya berdasarkan aktivasi yang dilakukan untuk memproduksi produk. Maka landasan utama metode ABC adalah aktivitas. Menurut Supriyono tahun 2002, ada 4 kategori dari aktivitas dalam sistem ABC, yakni sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas berlevel unit. Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi berdasarkan kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang kedua, aktivitas berlevel batch. Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Sebagai contoh, biaya aktivitas setup dan biaya penjadwalan produksi. Yang ketiga, aktivitas berlevel produk. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Sebagai contoh, aktivitas desain dan pengembangan produk. Baik, yang keempat, aktivitas berlevel fasilitas. Aktivitas berlevel fasilitas meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas secara umum yang diperlukan untuk menyediakan kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Sebagai contoh, penerangan pabrik, pajak bumi, depresiasi pabrik, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, keamanan, dan pertamanan. Saya akan menjelaskan bagian cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dalam pemilihan cost driver menurut Supriyono 2002 memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengukuran. Sistem ABC terdapat cost driver yang dapat dipilih untuk digunakan. Cost driver yang dipilih sebaiknya memiliki data atau informasi yang tersedia untuk minimalkan biaya pengukuran. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi. Adanya
Informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk menimbulkan biaya dalam memperoleh kuantitas cost driver. Oke, materi selanjutnya adalah tahap-tahap penerapan ABC. Tahap-tahap dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan Activity Based Costing System menurut Supriano tahun 2002 adalah sebagai berikut. Prosedur tahap pertama. Yang pertama, penggolongan berbagai aktivitas. Nah, dalam langkah pertama ini adalah mengklasifikasikan berbagai aktivitas ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi fisik yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen produsen produksi yang dapat dikelola. Yang kedua, pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Nah, langkah kedua ini adalah menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktivitas berdasarkan pelacakan langsung dan driver sumber. Langkah ketiga adalah menentukan cost driver yang tepat untuk setiap biaya yang dikonsumsi produk. Nah, cost driver digunakan untuk membebankan biaya pada aktivitas atau produk. Di dalam penerapan activity based costing system digunakan bermacam-macam cost driver. Yang keempat adalah menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Nah, kelompok-kelompok biaya yang homogen adalah sekumpulan biaya overhead pabrik yang terhubung secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan, dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh cost driver tunggal. Jadi, agar dapat memasukkan ke dalam suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas overhead harus dihubungkan secara logis. Langkah kelima adalah menentukan tarif kelompok. Tarif kelompok adalah tarif biaya overhead pabrik per unit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead pabrik untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dengan dasar pengukur aktivitas kelompok tersebut. Prosedur tahap kedua. Tahap kedua untuk menentukan harga pokok produksi, yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya overhead pabrik dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan dari kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Berikutnya, Activity Based Costing System merupakan perhitungan biaya yang menekankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat dan dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan perusahaan. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.